Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman yang sedang mengalami keterlambatan pembayaran atau alias galbay, gagal bayar pinjol, dan belum mampu melunasi hutang-hutangnya. Dan saat ini mereka sedang dihadapkan pada tekanan dari desi-desi pinjolnya. Pertanyaan yang sering muncul adalah apakah kita boleh tidak merespon pesan WhatsApp, telepon, atau SMS dari desi-desi yang menagih pembayaran? Dan apa konsekuensi terberatnya jika kita memutuskan untuk mengganti nomor telepon termasuk nomor WhatsApp tanpa mengaktifkan nomor teleponnya? Apakah kita bisa terlibat dalam masalah hukum karena ada ancaman dari desi-desi bahwa tidak merespon akan dianggap sebagai penyalahgunaan uang perusahaan atau upaya melarikan uang perusahaan dan dapat berujung pada tuntutan pidana? Nah, di sini saya akan membahas topik ini secara lengkap dan rinci dalam video ini. Jadi pastikan teman-teman menonton video ini sampai habis ya, agar tidak terjebak dalam tindak intimidasi oleh beberapa individu yang mengaku sebagai penagihan utang atau DC-nya. Pertama-tama, terkait dengan penggantian nomor, hak untuk tidak menjawab telepon atau tidak merespon pesan adalah hak asasi setiap individu. Jadi itu perlu diingat ya. Dan kalian memiliki hak untuk tidak menjawab atau tidak merespon jika kalian merasa tidak nyaman atau terganggu. Ganti nomor telepon juga merupakan hak kalian sebagai individu dan tidak terkait langsung dengan masalah hutang piutang atau pinjaman online. Meskipun mungkin ada upaya dari pihak-pihak DC untuk membuat kalian merasa khawatir dan terus meneror agar kalian membayar, tetapi ini lebih pada taktik intimidasi mereka, yaitu para DC. Bagi yang memiliki mental yang kuat, tidak perlu ganti nomor, cukup abaikan dan biarkan mereka meneror kalian. Abaikan aja, cuekin aja. Nah, saya tahu bahwa banyak dari kalian mungkin merasa terganggu setiap hari karena proses penagihan hutang dari DC. Nah, mereka tidak mengenal waktu dan jam, dan seringkali ada ratusan nomor baru yang terus-menerus menghubungi kita. Dan ini bisa menjadi alasan mengapa beberapa orang memutuskan untuk mengganti nomor HP-nya. Nah, daripada hanya memblokir satu persatu nomor itu kan repot. Blokir satu nomor saja terasa melelahkan kan. Namun tetap saja ada nomor baru yang akan muncul dan muncul lagi. Nah, bagi yang merasa terganggu, terutama yang pekerjaannya terpengaruh dan pikiran menjadi tidak tenang, tidak ada salahnya untuk memutuskan untuk ganti nomor HP. Ini adalah hak asasi kalian. Bukan untuk menghindar ya, tetapi untuk mendapatkan ketenangan pikiran. Dan di samping itu juga, teruslah mengumpulkan uang pelan-pelan. Nabung ya, sesuai kemampuan kalian. Intinya, ada itikat baik untuk menyelesaikan hutang kalian di kemudian harinya. Nah, insya Allah ya, dengan niat baik, mungkin Allah akan memberikan kelancaran. Tujuan kalian adalah untuk segera melunasi hutang kan. Nah, fokus untuk mengejar pembayaran utang pokoknya aja. Nanti kalau kalian bisa nego. Sementara itu, biarkan masalah seperti denda dan keterlambatan dulu sambil berusaha melupakan beban pikiran tersebut. Misalnya kalian terima uang 1 juta dari pinjolnya, ya udah kumpulin aja uang 1 juta. Jika ada negosiasi dengan perusahaan penagihan hutang, tinggal negosiasi dan sampaikan bahwa kalian akan segera melunasi hutangnya tanpa harus bayar denda dan bunganya. Meskipun proses negosiasi mungkin tidak secepat yang diharapkan, jika berhasil itu bisa memakan waktu yang berbulan-bulan. Namun jika kalian mendapatkan rezeki yang cukup, sebaiknya lunasi utang beserta bunga dan dendanya. Ingat, ini yang terpenting adalah keberhasilan negosiasi. Dan jika memang ada kemampuan membayar, segera lakukan. Jangan ragu untuk membayar sebagian dari hutang tersebut jika kalian memiliki uang ya. Tapi kalau enggak ya udah gagal bayarin aja terlebih dahulu. Nah, jadi ingat ya, tidak ada risiko besar atau berat yang dapat menyebabkan kalian dipidana berdasarkan undang-undang atau pasal membawa kabur uang orang lah atau uang perusahaan saat kalian ganti nomor HP. Nah, di sini jelas kita bicara tentang pinjam meminjam kan dan hutang piutang yang merupakan wilayah hukum perdata. Ini berlaku kecuali jika kalian dari awal memasukkan data seperti mengedit KTP dan mengubah nama rekening dan tindakan serupa lah intinya. Dan juga intinya jika kalian tidak melakukan pemalsuan dokumen apapun, itu tidak menjadi masalah. Misalnya jika kalian salah memasukkan nomor kantor, itu pun nggak jadi masalah besar. Kesalahan manusia adalah hal yang wajar. Dan kalian juga dapat menyalahkan pinjolnya dan bertanya mengapa mereka tidak melakukan survei terlebih dahulu, konfirmasi terlebih dahulu, nelpon ke kantornya. Jika kalian tidak dapat dihubungi kan, seharusnya mereka tidak mencarikan dana kepada kalian kan. Dan juga tidak ada masalah karena kalian dapat tenang menghadapi situasi tersebut. Oke, jadi gitu teman-temannya, kesimpulannya ganti nomor itu nggak apa-apa, itu hak asasi kalian. Semoga video ini memberikan manfaat dan ketenangan. Percayalah risiko ini tidak seberat yang kalian bayangkan. Hadapi dengan kepala dingin dan kalian akan menyadari bahwa tidak ada yang menakutkan saat berurusan dengan penagihan utang seperti ini. Jika kalian dibentak atau dihina, rekam aja dan ancam balik untuk melaporkan ke pihak berwajib. Ingatlah, meskipun kalian memiliki hutang, itu tidak berarti kalian harus menerima ejekan dan hinaan dari debt collector atau DC-DC pinjol yang kurang ajar. OJK telah jelas melarang praktik penagihan yang merendahkan martabat manusia atau masyarakat di Indonesia. Nah, kalian adalah warga Indonesia yang dilindungi oleh hukum hak
asasi manusia. Jadi buat kalian tetap semangat ya, buat kalian yang sedang gagal bayar itu biasa dan biasa aja. Saya tidak menyarankan untuk mengabaikan kewajiban untuk membayar hutang, karena hal itu adalah bertentangan dengan ajaran agama Islam yang saya anut. Nah, dalam Islam membayar hutang adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Mungkin bagi sebagian orang, memiliki hutang dari pinjaman online dianggap sebagai kesalahan sendiri. Dalam konteks Islam, pinjaman online sering dianggap sebagai melibatkan unsur riba yang diharamkan. Namun, Allah adalah Maha Pemaaf dan kesalahan bisa diampuni jika kita benar-benar bertaubat. Manusia adalah tempat yang salah dan kita memiliki kesempatan untuk bertobat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berkomitmen untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut. Dengan sungguh-sungguh bertaubat, insya Allah kita akan diampuni dan kehidupan kita akan menjadi lebih baik dan lebih berkah di kedepannya. Terima kasih atas perhatiannya telah menonton video ini. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.